Fenomena ini sering disebut sebagai global waste dumping, di mana praktik negara maju itu menyalurkan limbah-limbah mereka atau barang bekas mereka ke negara berkembang. Dalam konteks ini, pakaian bekas itu bisa dilihat sebagai arus dari limbah global. Thrifting. Bagi sebagian orang, ini adalah tren fashion yang sedang populer. Thrifting adalah praktik membeli pakaian bekas yang biasanya berasal dari luar negeri dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan pakaian yang baru. Banyak anak muda menyukai thrifting karena dianggap unik, murah, dan bahkan ramah lingkungan. Namun, di balik tren ini muncul satu pertanyaan yang cukup serius. Apakah thrifting benar-benar membantu lingkungan? Atau justru menjadikan Indonesia sebagai tempat pembuangan pakaian dari negara lain? Dalam video kali ini, kami akan membahas fenomena thrifting di Indonesia menggunakan teori struktural fungsional dari Gabriel Almond. Melalui teori ini, kita akan melihat bagaimana sebuah tren global bisa masuk ke dalam sistem politik dan akhirnya menghasilkan kebijakan dari pemerintah. Teori ini menjelaskan bagaimana sistem politik bekerja melalui berbagai struktur yang memiliki fungsi tertentu. Menurut Almond, sistem politik dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu lingkungan internasional dan lingkungan domestik. Kedua lingkungan tersebut menghasilkan input berupa tuntutan atau kepentingan masyarakat. Input tersebut kemudian diproses melalui berbagai tuntutan dan akhirnya menghasilkan output berupa kebijakan publik. Output tersebut meliputi: pertama, pembuatan kebijakan; kedua, penerapan kebijakan; ketiga, penghakiman kebijakan. Setelah kebijakan diterapkan, dampaknya akan kembali mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, sistem politik menurut Almond bekerja seperti sebuah siklus yang terus saling berhubung. Analisis teori Almond di internasional. Dalam bagian teori Almond, tahap pertama adalah pengaruh dari lingkungan internasional. Fenomena thrifting tidak bisa dilepaskan dari industri fast fashion di negara maju. Produksi pakaian dalam jumlah besar menyebabkan banyak pakaian bekas yang kemudian diekspor ke negara berkembang. Indonesia menjadi salah satu negara tujuan dari aliran bekas pakaian negara-negara maju. Fenomena ini sering disebut sebagai global waste dumping, di mana praktik negara maju itu menyalurkan limbah-limbah mereka atau barang bekas mereka ke negara berkembang. Dalam konteks ini, pakaian bekas itu bisa dilihat sebagai arus dari limbah global. Selain pengaruh global, thrifting juga dipengaruhi oleh lingkungan domestik di Indonesia. Secara sosial, thrifting menjadi tren di kalangan anak muda karena dianggap sebagai fashion yang unik dan murah. Namun, secara ekonomi, tren ini menimbulkan tekanan bagi industri tekstil lokal. Dalam teori Almond, tahap pertama dalam sistem politik adalah artikulasi kepentingan. Artikulasi kepentingan adalah proses di mana kelompok masyarakat menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah. Dalam kasus thrifting, kelompok industri tekstil dan asosiasi produsen pakaian mulai menyuarakan kekhawatiran mereka.
Mereka menilai bahwa impor pakaian bekas merugikan industri domestik. Tahap berikutnya adalah agregasi kepentingan. Agregasi kepentingan adalah proses penggabungan berbagai tuntutan masyarakat menjadi agenda politik. Dalam sistem politik Indonesia, proses ini biasanya dilakukan oleh partai politik, DPR, atau pemerintah. Isu thrifting kemudian mulai dibahas sebagai masalah ekonomi nasional. Proses sistem politik. Dalam sistem politik ada yang namanya sosialisasi politik, di mana media sosial dan media massa memainkan peran penting dalam sosialisasi politik. Pada awalnya, thrifting itu dipromosikan sebagai tren fashion yang ramah lingkungan. Tapi, lama-kelamaan mulai muncul diskusi tentang dampak dari thrifting terhadap industri lokal. Melalui pemberitaan media, pernyataan pemerintah, dan diskusi publik, terjadi komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah. Setelah melalui berbagai proses tersebut, sistem politik menghasilkan output berupa kebijakan. Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan larangan impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil domestik. Setelah kebijakan dibuat, pemerintah melalui birokrasi seperti Bea Cukai dan Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan serta penyitaan terhadap pakaian bekas impor ilegal. Dalam penghakiman kebijakan, jika terjadi pelanggaran terhadap kebijakan tersebut, maka kasus tersebut dapat diproses melalui sistem peradilan. 3. Salah satu kritik terhadap teori Gabriel Almond adalah bahwa teori ini lebih fokus pada sistem politik domestik. Dalam kasus thrifting, faktor global seperti kapitalisme global dan perdagangan internasional memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam mempengaruhi sistem politik nasional. Menurut teori Almond, kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik akan kembali ke lingkungan masyarakat. Larangan impor pakaian bekas dapat mempengaruhi industri tekstil lokal, pedagang thrifting hingga konsumen. 3. Fenomena thrifting menunjukkan bahwa sebuah tren global dapat mempengaruhi sistem ekonomi dan politik suatu negara. Melalui teori struktural fungsional dari Gabriel Almond, kita dapat melihat bagaimana tuntutan masyarakat masuk ke dalam sistem politik dan bagaimana sistem tersebut menghasilkan kebijakan sebagai respon terhadap fenomena thrifting. Pertanyaannya adalah, apakah thrifting merupakan solusi fashion berkelanjutan atau justru bentuk baru dari ketimpangan global? Jangan lupa support industri lokal. Dan jaga dalam negeri. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Kita semua sudah mau kelar. Ini lagi ngelap mukanya berminyak. Tinggal kurang. Kan media, pemberitaan media,
dengan pemerintah dan diskusi publik, Terjadi komunikasi antara politik antara masyarakat dan pemerintah. ya sudah. Ayo, let's go.